Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Dikuasai Ketakutan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia atau Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana." Bapak Ibu Saudara, secara umum kita tahu bahwa Elia ini adalah seorang pemberani dan penuh iman. Bahkan saya boleh katakan dia adalah seorang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan dan seringkali mengalami hal supranatural bersama dengan Tuhan. Tapi ada masa di mana semuanya terbalik. Dahulunya dia adalah seorang pemberani dan penuh iman, berbalik menjadi seorang pribadi yang dikuasai oleh ketakutan. Nah, mengapa Elia bisa dikuasai oleh ketakutan? Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, di situ menjelaskan tentang Ahab memberitahukan kepada Isabel perihal apa yang dilakukan oleh Elia, yaitu mengalahkan semua nabi Baal. Dan hal itu ternyata membuat Isabel geram atau marah, dan akhirnya ia mengancam Elia untuk menghabisi Elia. Dan ancaman itu ternyata membuat Elia menjadi takut. Tetapi yang kita perhatikan di sini bersama Bapak Ibu Saudara, sebenarnya masalah inti itu bukan pada ancaman yang disampaikan Isabel, tetapi masalah intinya di sini adalah Elia terlalu fokus kepada ancaman yang dikatakan oleh Isabel daripada fokus kepada kuasa Tuhan. Kita belajar dari sini Bapak Ibu Saudara, dalam kita mengiring Tuhan itu tidak menjamin bahwa kehidupan kita akan selalu nyaman. Terkadang tantangan, masalah, bahkan ancaman itu datang dalam kehidupan kita. Nah, apa yang jadi respon kita? Apakah kita akan fokus kepada tantangan itu, ancaman itu, atau kita fokus kepada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kuasa manapun di dunia ini? Nah, sebagai orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam segala hal kita mau lebih memfokuskan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang sanggup membela, yang sanggup memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan sekarang kita melihat tindakan Elia yang didasari oleh ketakutan yang dia alami. Yang pertama, di ayat yang ke-3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Nah, tindakan Elia yang pertama ketika dia dikuasai oleh ketakutan adalah melarikan diri. Setelah mendapat ancaman dari Isabel dan Elia menjadi takut, maka ia mengambil keputusan untuk melarikan diri. Ia lari ke Beersheba
ke padang gurun karena dia berpikir bahwa ia juga harus keluar dari daerah kekuasaan Ahab dan dia juga akan bebas. Ternyata semuanya itu tidak mendatangkan solusi. Apa yang salah di sini, Bapak Ibu Saudara? Yang salah atau yang keliru di sini adalah Elia tidak bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan. Seringkali ketika ketakutan itu menguasai hidup kita, kita lebih cenderung mengandalkan pikiran kita dan kita mengambil jalan keluar sendiri. Ingatlah Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada hari ini, jalan keluar yang bukan dari Tuhan itu adalah jalan masuk menuju sebuah masalah. Itu sebabnya kita belajar dari hal ini bahwa apa yang kita alami jangan sampai membiarkan diri kita untuk bertindak semau kita tanpa bertanya terlebih dahulu sama Tuhan. Percayalah, kalau kita bertanya sama Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan dan Dia juga yang akan memberikan kita jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap Elia ketika dikuasai ketakutan adalah dia menjadi putus asa. Nah, Elia di sini tidak hanya lelah secara fisik, tetapi secara mental juga ia lelah. Dan akhirnya ia menjadi putus asa. Itu bisa kita temui di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-4. Tetapi apakah di dalam keterpurukannya, apakah di dalam keputusasaannya Tuhan meninggalkan dia? Atau Tuhan membiarkan dia sendiri? Tentunya tidak. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Dia tentunya tidak meninggalkan Elia sendiri. Dia tentunya juga menyediakan pertolongan bagi Elia. Ya, dia menolong Elia dengan dia mengizinkan Elia untuk istirahat. Dia memberikan Elia makan. Lalu dengan hal itu Elia menjadi kuat dan Elia mampu berjalan ke Gunung Horeb. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelihatannya pertolongan Tuhan di sini itu sifatnya sederhana. Tetapi sekalipun itu sederhana, itu tetaplah pertolongan Tuhan. Hari-hari ini mungkin saya tidak tahu apa yang kita gumuli, apa yang membuat kita putus asa. Percayalah bahwa Allah kita tidak meninggalkan kita sendiri. Dia selalu menyediakan kepada kita pertolongan. Namun terkadang pertolongannya itu tidak selalu seperti apa yang kita minta. Tetapi yang jelas dan yang pasti, Tuhan pasti menolong kita. Nah, dari hal ini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa Allah itu sanggup mendatangkan pertolongan. Tetapi dikuasai oleh ketakutan mendatangkan masalah. Jadi apapun yang jadi ketakutan kita hari-hari ini, mari kita fokus kepada kuasa Tuhan. Mari kita fokus kepada perkara-perkara besar yang Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita beroleh kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah Engkau meteraikan dalam hidup kami dan Engkau yang senantiasa mampukan kami jadi pelaku firman Tuhan. Dan siaplah kami melakukan segala aktivitas kami
bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami percaya hari ini kami menang, hari ini kami diberkati, hari ini kami menikmati mujizat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.